Inilah kota hipster dunia, Portland, Oregon, adalah kota yang murah untuk ditinggali dengan norma sosial yang longgar, membuatnya menjadi surga bagi seniman dan kaum hippie. Portland juga dikenal dengan berbagai julukan lainnya, termasuk kota mawar, karena kondisi alamnya yang ideal untuk menumbuhkan mawar, dan banyaknya taman bunga mawar yang tersebar di seluruh kota. Selain itu, Portland juga terkenal sebagai kota sepeda, menjadikannya salah satu kota paling ramah sepeda di Amerika Serikat, bahkan dunia. Dengan suhu udara sejuk dan iklim yang mendukung, Portland menawarkan keindahan alam yang dipengaruhi oleh sungai Willamette dan Columbia, serta Samudra Pasifik yang hanya berjarak 70 mil dari pusat kota. Keunikan lainnya, kota ini memiliki banyak jembatan indah dan air terjun yang menarik, seperti Multnomah Falls yang bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 1 jam dari pusat kota. Namun, tidak hanya keindahan alam dan keramahan yang membuat Portland menarik. Kota ini juga dikenal sebagai ibu kota hipster dunia, di mana etos hipster masih hidup. Meskipun kini semakin terkikis oleh norma-norma sosial yang lebih ketat dan meningkatnya biaya hidup. Portland yang dulu murah untuk ditinggali dan memiliki norma sosial yang longgar, kini berubah menjadi kota yang mahal, memaksa banyak seniman dan kaum hippie harus pindah ke tempat lain. Dengan reputasi sebagai kota yang trendy dan ramai, masuknya orang-orang dari luar kota sejak booming hipster di tahun 90-an juga telah mendorong penduduk asli Portland lebih jauh ke pinggiran kota. Kota Portland juga tengah menghadapi epidemi narkoba yang telah mengguncang kota ini. Tingkat kecanduan opioid di Portland itu sangat tinggi, menciptakan krisis kesehatan masyarakat yang serius. Pada tahun 2021, Oregon menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mendekriminalisasi semua jenis narkoba dengan harapan mengalihkan masalah kecanduan dari pendekatan hukum ke pendekatan medis. Namun, 3 tahun kemudian, pemerintah daerah menyatakan darurat fentanyl di Portland, menyoroti kegagalan percobaan ini dalam mengatasi masalah kecanduan. Fentanyl adalah salah satu narkotika paling mematikan di dunia, terutama karena tingginya resiko overdosis yang menyertainya. Efeknya menjadi semakin mengerikan ketika dicampur dengan silazin yang menyebabkan munculnya istilah narkoba zombie untuk kombinasi ini. Kebijakan dekriminalisasi narkoba di Oregon yang dikenal sebagai Measure 110 umumnya dianggap sebagai langkah paling progresif di Amerika Serikat untuk mendekriminalisasi obat-obatan seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Kebijakan ini menjadikan kepemilikan untuk penggunaan pribadi sebagai pelanggaran yang dapat ditilang dengan denda hingga $100, sekitar Rp1.500.000 saja. Namun, meskipun bertujuan untuk rehabilitasi dan destigmatisasi, kebijakan ini ternyata tidak berhasil. Lonjakan jumlah overdosis dan meningkatnya masalah sosial akibat penyalahgunaan narkoba memaksa anggota parlemen dan pendukung kebijakan ini untuk mundur. Pada tahun 2024, undang-undang baru diterapkan yang mengkriminalisasi kembali kepemilikan narkoba berat. Undang-undang ini menghukum mereka yang punya sejumlah kecil narkoba dengan masa percobaan dan hingga 180 hari penjara. Meskipun negara masih berupaya menyediakan jalur untuk perawatan narkoba daripada menghukum pengguna. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat Portland ini sangat luas dan tentunya merusak. Tingkat kejahatan yang berkaitan dengan narkoba pun meningkat, termasuk pencurian, perampokan, dan kekerasan yang seringkali terkait dengan upaya untuk memperoleh obat-obatan terlarang. Selain itu penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan jumlah tunawisma dan masalah kesehatan mental yang lebih parah di kalangan penduduk. Banyak keluarga yang mudah terpecah belah akibat kecanduan dan komunitas mengalami kerugian besar dalam hal produktivitas dan kualitas hidup. Sementara itu, ada juga pro dan kontra dari pendekatan dekriminalisasi narkoba. Pendukung dekriminalisasi berpendapat bahwa kebijakan ini bisa mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba dan memberikan mereka akses lebih baik ke perawatan kesehatan. Namun, kritikus berpendapat bahwa kebijakan telah meningkatkan penggunaan narkoba dan malah memperburuk krisis overdosis. Keputusan untuk mengkriminalisasi kembali narkoba berat menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih seimbang diperlukan, menggabungkan elemen rehabilitasi dan penegakan hukum untuk menangani krisis narkoba di Portland secara efektif.
Portland juga menghadapi yang namanya krisis tunawisma dengan dampak yang terlihat jelas di seluruh kota. Tingginya jumlah populasi tunawisma dipengaruhi oleh lonjakan harga perumahan dan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Padahal, di tahun 2018 lalu, Portland dikenal sebagai salah satu kota paling ramah lingkungan di dunia. Namun, perkampungan liar yang muncul sebagai akibat dari krisis ini telah mengubah wajah kota. Krisis tunawisma di Portland menjadi lebih parah dengan banyaknya perkemahan liar di area populer kota, menciptakan masalah bagi lingkungan sekitar dan penduduk. Wali kota Ted Wheeler sempat mengeluarkan perintah darurat yang melarang perkemahan di dekat jalan raya demi mengurangi kematian pejalan kaki yang melibatkan tunawisma. Gubernur Kate Brown juga mendorong investasi sekitar 6 triliun rupiah untuk perumahan terjangkau guna mengurangi jumlah tunawisma. Namun tantangannya tetap ada. Berikutnya, kota ini menghadapi tantangan serius terkait ketegangan rasial dan protes sosial. Sejarah rasisme di Oregon telah meninggalkan jejak yang mendalam, menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh komunitas minoritas. Kejadian seperti pengusiran Jermaine Massey, seorang tamu Afrika Amerika dari Hotel DoubleTree di Portland pada tahun 2018, menggarisbawahi masalah rasisme yang masih ada. Dalam insiden ini, Massey diusir oleh petugas keamanan karena dituduh berkeliaran meskipun ia merupakan tamu hotel. Hotel ini pun kemudian meminta maaf dan memecat 2 staf yang terlibat. Pada tahun 2020, kematian George Floyd di Minneapolis juga memicu gelombang protes Black Lives Matter yang melanda Portland dengan demonstrasi yang berlangsung selama lebih dari 100 hari. Para aktivis menuntut keadilan rasial dan akuntabilitas polisi. Seringkali bertemu dengan konfrontasi dari aparat keamanan. Meskipun banyak demonstrasi berlangsung damai, ketegangan tetap tinggi, terutama dengan adanya kelompok sayap kanan yang memicu kerusuhan. Selain itu, gentrifikasi di Portland juga berdampak besar nih terhadap komunitas minoritas. Gentrifikasi adalah perubahan sebuah lahan di daerah perkotaan yang awalnya dihuni oleh masyarakat kelas bawah menjadi area yang menarik bagi kelompok kelas menengah dan atas. Perubahan ini seringkali memaksa penduduk asli harus keluar dari lingkungan mereka karena peningkatan biaya hidup. Kota Portland, Oregon, yang dikenal sebagai salah satu kota paling progresif di Amerika Serikat, kini juga menghadapi sejumlah masalah terkait kejahatan dan keamanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kejahatan di Portland telah meningkat, menciptakan kekhawatiran di kalangan penduduk dan terutama imigran. Selain peningkatan kejahatan, Portland juga menghadapi kekurangan personil kepolisian yang berdampak serius terhadap kemampuan kota untuk menjaga keamanan. Kekurangan ini mempengaruhi respon terhadap kejahatan, terutama di daerah-daerah rawan yang membutuhkan kehadiran polisi lebih intensif. Salah satu contoh adalah di sekitar jalan 102nd Saint ke Irko Africa House yang cukup sering menghadapi insiden-insiden seperti pelemparan telur dan ejekan rasial. Kondisi ini diperburuk oleh ketegangan rasial yang terus membara. Konflik dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas imigran menunjukkan bahwa meskipun keragaman semakin meningkat, prasangka rasial masih merajalela. Banyak warga kulit putih mulai merasa terancam oleh perubahan demografi yang mengakibatkan munculnya kembali konflik lama dan diskriminasi. Aktivis dan penduduk lokal berupaya menghadapi isu-isu ini melalui unjuk rasa dan dialog terbuka, berharap bisa mengurangi perpecahan dan meningkatkan keamanan serta keadilan bagi semua warga Portland. Kehidupan malam di kota ini juga telah memiliki sejarah yang kompleks dan kontroversial dengan industri seks. Kota ini yang dikenal dengan toleransi tinggi terhadap kebebasan berekspresi dan budaya alternatif juga menjadi rumah bagi sejumlah klub tari telanjang yang terkenal di Amerika Serikat. Statistik menunjukkan bahwa Portland memiliki klub tari telanjang terbanyak per kapita di Amerika Serikat, dengan lebih dari 8 klub per 100.000 penduduk. Sebuah angka yang jauh melampaui kota-kota besar lainnya, bahkan melebihi Las Vegas. Sejak awal, kebebasan berekspresi di Portland telah diwarisi dari sejarah konstitusionalnya yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi.
Hal ini dimulai dari adopsi konstitusi Oregon pada tahun 1859 yang mengikuti dengan keputusan Mahkamah Agung Oregon pada 1987 dalam kasus negara bagian versus Henry, yang menguatkan kebebasan individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan seperti tarian erotis dan peragaan telanjang tanpa kriminalisasi yang berlebihan. Namun, di balik citra kebebasan ini, Portland juga menghadapi masalah yang dalam terkait dengan perdagangan seks dan peredaran obat-obatan terlarang. Keputusan ekonomi yang diperparah oleh pandemi global telah meningkatkan tekanan pada masyarakat dan sistem kepolisian yang terbatas. Akibatnya, praktik prostitusi jalanan yang sebelumnya jarang terlihat mulai mengalami peningkatan, dengan berbagai resiko keamanan dan kesehatan yang menyertainya bagi para pelaku dan korbannya. Dengan peningkatan kasus perdagangan seks dan permasalahan terkait di jalanan, masyarakat Portland terus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi terus berlanjut tentang peran hukum, kebijakan, dan layanan sosial dalam menanggapi tantangan ini, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya bagi semua warga Portland.